hadir di tempat ini untuk kemudian melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang fikih, ya, pembahasan tentang fikih ya, yang kita adakan setiap 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, nabi kita, ya, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini, ya, setelah kemudian sebelumnya kita membahas tentang mashu alal khuffaini, ya, mengusap kedua sepatu. Kemudian sebenarnya sudah kita bahas tentang mandi atau mandi janabah, mandi junub. Akan tetapi perlu kita untuk kemudian membahas kembali karena kemarin tidak maksimal. Ya, mandi junub, ya, atau dalam istilah syar'inya adalah menyiram air ke seluruh tubuh, ya, menyiram air ke seluruh tubuh dengan niat untuk at-taqarrub ilallah, ya, dengan niat taqarrub ilallah. Karena kalau tidak ada niat taqarrub itu sama dengan mandi yang biasa, ya, sama dengan mandi biasa. Jadi itu yang membedakan antara mandi wajib atau mandi junub, ya, dengan dengan mandi biasa, ya. Itu yang membedakan. Kemudian apa hukumnya mandi junub, ya, atau apa dalil, ya, dalilnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, ya, ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian artinya wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid, ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang mahid, tentang orang yang haid, ya, atau perempuan yang haid, maka katakanlah dia adalah azza, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, dia, dan jauhilah perempuan-perempuan ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kalian mendekatinya sampai kemudian mereka bersuci, ya. Itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian, ya, hukumnya wajib, ya, hukum mandi junub itu wajib, ya, kalau didapat sebab-sebabnya, ya. Hukumnya mandi junub itu wajib ketika ada sebab-sebabnya. Nanti kita sebutkan apa semua yang menjadikan mandi itu wajib atau wajib mandi junub, ya. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan, wa in kuntum junuban fattahharu, ya, kalau kalian dalam keadaan junub, ya, maka bersucilah, ya. Kata-kata berperintah bersuci itu menunjukkan kewajiban, ya, menunjukkan kewajiban. Kemudian apa saja yang menyebabkan orang harus mandi junub atau mandi wajib, ya. Yang pertama sudah pernah kita sebutkan, ya, tidak apa-apa kita ulang. Khurujul maniyyi min makhrajihi, ya, wa yashtaritu an yakuna daf'an biladzatin min dzakarin aw unsa. Ya, keluarnya air mani, ya, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Ini tempat keluarnya air mani tentunya. Baik secara kuat, ya, atau secara yang biasa memang sifatnya air mani itu keluar, ya. Jadi keluarnya air mani itu dengan lazah, ya, ada kenikmatan, kemudian ada semburan, ya, memancar. Itu sifatnya air mani, ya, dan dia bau, ya, dan berwarna putih kental, ya. Baik itu dari perempuan ataupun dari laki-laki, ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ya. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya liqauli sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya.
perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza fadhahtal ma'a faghtasil. Maka kalau air itu keluar dengan cara menyembur, maka bersucilah, ya, atau mandilah. Man lam yakun na'iman wa nahwuhu, ya. Fala yastaritul ladza. Ya, jadi baik keluarnya mani di sini baik dalam keadaan bangun atau dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan dia sedang tidur. Ya, dia sedang tidur. Ya, sebagian ulama atau sebagian besar ulama mengatakan kalau air mani itu keluarnya tanpa syahwat, ya, bukan dalam keadaan syahwat, misalnya dia keluar dingin, ya, maka mereka mengatakan tidak perlu mandi, ya, tidak perlu mandi, ya. Ya tentunya ini pendapat, ya, ulama. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya, ya, kalau keluar mani meskipun tanpa syahwat, ya, tetap harus mandi, ya, tetap harus mandi, ya. Ada beberapa ulama yang menguatkan pendapat tadi yang pertama, bahwasanya kalau mani itu keluar bukan dalam keadaan kita dalam keadaan syahwat, ya, misalnya diam-diam atau ada keadaan dingin, ya, maka itu tidak perlu mandi. Itu yang pertama, ya. Tapi di sini beliau membahas, ya, atau di buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq, beliau mengatakan ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan, ya, apakah memang wajib mandi atau tidak, ya. Ini tentang orang yang kemudian bermimpi, ya, bermimpi. Apa kata beliau? Yang pertama yang tadi keluarnya mani tanpa syahwat, ya, beliau memilih pendapat tidak perlu mandi. Kemudian yang kedua, apa dalilnya beliau mengatakan tidak perlu mandi? Itu tadi, ya, hadisnya Ali radhiyallahu anhu, ya, idza fadhahtal ma'a, ya, kata-kata fadhahat di situ itu mengandung bahwasanya kalau dia keluar dengan syahwat, ya. Kemudian yang kedua kata beliau, idza talama wa lam yajid maniyan fala ghasla alaihi. Kalau dia bermimpi, ini tentang orang yang bermimpi, ya, mimpi berhubungan, tapi dia tidak keluar air mani, dia tidak dapat, misalnya ketika dia bangun tidak ada air mani yang dia dapat. Maka Ibnul Munsir mengatakan ajma'a ala hadza kull man ahfadha anhu min ahli ilmi wa fi hadis Ummu Sulaim al-mutaqaddim fa hal alal kalau dia bermimpi tapi tidak mendapatkan air mani, maka dia tidak perlu mandi, ya. Kata Ibnul Munzir itu ijma'nya para ulama, ya, dengan dalil hadisnya Ummu Sulaim. Fahal alal mar'ati, ini ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib bagi seorang perempuan kalau dia bermimpi dan mandi, ya, kalau dia bermimpi dan mandi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza ra'atil ma'a. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu kalau mimpi basah, maka dia wajib mandi kalau dia dapati air mani. Ya, kalau dia dapati air mani, maka ini menjadi dalil kalau dia bermimpi tidak ada air maninya dia dapat, maka tidak perlu dia mandi, ya. Kemudian kondisi yang ketiga, kalau dia ketika dia bangun, ya, ketika dia bangun dari tidur, kemudian dia dapati basah, ya, dia tidur dan dia dapati misalnya celananya basah atau kasurnya tempat dia tidur basah, dan dia tidak ingat dia bermimpi atau tidak. Intinya begitu bangun tidur basah, ya, begitu bangun tidur basah. Fa in tayaqqana annahu mani fa alaihil ghusl. Kalau dia yakin itu adalah mani, maka dia wajib mandi, ya. Kalau dia yakin itu mani, maka dia wajib mandi. Kan mani itu bisa dibedakan, ya. Kalau dia kering bisa, ya, bau, ya. Maka kalau dia yakin itu, tapi ada juga memang yang tidak bisa dibedakan apakah ini mani atau madhi yang keluar, ya. Maka kata beliau kalau dia yakin itu mani, maka dia wajib mandi, ya. Al-zahir anna khurujuhu kana lihtilam nasiyahu. Karena secara zahir, secara kasat mata itu adalah mani yang keluar ketika dia mimpi basah yang dia tidak ingat. Ya kan kadang-kadang orang kalau mimpi dia tidak ingat mimpi tadi malam itu apa. Ya. Kemudian
Fa in syakka wa lam ya'lam, kalau dia ragu dan dia tidak tahu, kata beliau, maka dia mandi, tapi mandi untuk berhati-hati, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan ini adalah memang betul mani. Ya, ingat, tapi kalau dia yakin itu bukan mani, ya, dia cek dan dia yakin itu bukan mani, tidak perlu dia mandi, ya, karena memang al-yaqinu la yazulu bisyakki, keyakinan itu tidak pernah hilang dengan keraguan. Kalau dia yakin itu bukan mani dan dia tidak ingat dia mimpi, maka tidak perlu dia mandi, ya. Tapi kalau dia ragu-ragu, mending dia pilih mandi, ya, supaya untuk berhati-hati. Maka kemudian kondisi yang ketiga, kata beliau, ahassa bi intiqalil mani inda syahwa fa amsaka zakarahu. Ya, ini kondisi yang keempat. Jadi ada seseorang yang kemudian merasa ketika syahwatnya lagi naik-naiknya, merasa ada yang mau keluar, ya, mau keluar. Kemudian dia tahan, dia pegang dengan tangannya, dia tahan dengan tangannya, dengan kemaluannya, dan tidak keluar, ya, tidak sempat keluar, maka dia tidak perlu mandi, ya. Jadi ada orang tiba-tiba syahwatnya lagi tinggi-tingginya, kemudian dia mau tahan dengan tangannya, maka tidak keluar, maka dia tidak perlu mandi. Tapi kalau ketika dia bangkit, kemudian tiba-tiba pas jalan keluar, ya, tiba-tiba keluar, maka wajib dia mandi. Ya, kan ada begitu biasanya, ya. Ditahan, ternyata nanti pas habis ditahan baru keluar. Ya. Jadi kalau dia lagi jalan, maka dia wajib untuk mandi, ya. Kemudian keadaan yang berikutnya, dia lihat di bajunya ada mani atau di pakaiannya ada mani, dan dia tidak tahu kapan ini terjadi, ya, kapan ini terjadi. Wa kana qad shalla, dan dia sudah salat. Yalzamuhu i'adatus shalah min akhir naumatin lahu. Jadi dia wajib untuk mengulang salatnya, ya, mengulang salatnya yang setelah dia terakhir tidur. Ya, setelah dia terakhir tidur. Misalnya dia salat subuh, ya, salat subuh, kemudian ternyata dia ingat dia lagi apa? Dia mimpi atau dia dapat air mani di pakaiannya, maka seketika itu dia ulangi sholat subuhnya, ya, dia ulangi sholat subuhnya, karena memang tidak sah seseorang yang sholat ketika dia dalam keadaan junub, ya, ketika dalam keadaan junub. Jadi itu keadaan-keadaan yang disebutkan oleh penulis. Kemudian yang kedua, ya, iltiqa khitanaini, ya, bertemunya dua kemaluan atau dua khitan. Dua benda yang dihitan, yang disunat, ya. Apa pengertiannya? Kata beliau, antagiba al-khasyafata fil farj wa in lam yahsul inzal. Ya, hendaknya, ini bahasanya al-khasyafa, kemaluan itu tenggelam dalam kemaluannya perempuan, itu maksudnya, ya. Ya, jadi sudah bertemu itu maksudnya tenggelam dalam kemaluannya perempuan. Mohon maaf, ya, saya harus sebutkan karena tidak ada bahasa lain yang bagus, ya. Ya, kemudian maka meskipun dia tidak keluar, kedua-duanya tidak keluar, maka dia tetap harus, mereka berdua harus wajib mandi, ya, wajib mandi. Ya, mereka berdua wajib mandi. Dalilnya itu saja, ya, sama semua dalilnya, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Kata beliau, apa dalilnya? Idza jalasa baina syu'abihal arba'a wa massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Kalau dia sudah duduk di antara empat, ya, masuknya di antara paha, ya, maka kemudian bertemu dua khitan, maka wajib bagi keduanya mandi, ya, wajib bagi keduanya mandi. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil hala illa ala ibni asharin au bintu tis'in fama fauq. Nah, ini pendapat beliau mengatakan tidak wajib mandi dalam keadaan seperti ini itu kalau misalnya anak yang umur 10 tahun atau perempuan yang umur 9 tahun bertemu kemaluannya, ya, karena mereka belum balik, ya, karena mereka belum baik. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir walau murtaddan, ya.
Beliau menyebutkan Islamnya seorang kafir, ya. Maksudnya orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam maka dia wajib untuk mandi. Ya, sebagaimana hadisnya Nabi SAW, atau karena Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim hina aslama an yaktasil. Ya, beliau memerintahkan sahabat Qais bin Asim untuk mandi ketika beliau masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir maka wajib dia untuk mandi. Kemudian yang keempat, inqita'ul haid wan nifas, berhentinya haid dan nifas. Ya, berhentinya haid dan nifas ini untuk perempuan. Jadi ketika haid dan darah nifas berhenti maka wajib untuk mandi, sebagaimana hadisnya Fatimah binti Abi Hubais, idza aqbalatil haidaq fada'is shalah. Ya, kata Nabi SAW, kalau haid datang maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Jadi kalau haidnya sudah tidak ada maka mandilah dan salatlah, ya. Wan nifasu kal haidi bil ijma', dan darah nifas itu sama dengan haid, ya, itu ijma'nya para ulama, ya, sepakat para ulama nifas itu sama dengan haid. Dan ingat, waktu yang paling lama untuk untuk waktunya itu waktu haid itu hanya perempuan yang tahu, ya. Minimal berapa hari? 1 hari. Ya, ada yang cuma 1 hari haidnya, ya. Terus maksimalnya berapa? Ya. Ada yang sampai 14 hari. Ya, ada yang sampai 14 hari haid. Ya, paling banyak 7. Ya, paling banyak itu 7. Kemudian nifas itu ulama memberikan ini 40 hari. Tapi ingat, bukan menunggu 40 hari, ya. Jangan sampai ada yang berpendapat kalau orang habis melahirkan maka 40 hari dia tidak perlu sholat karena masih nifas. Tidak, kapan darahnya berhenti maka dia sudah wajib mandi. Ya, tidak perlu dia menunggu 40 hari. 40 hari itu hanya jangka waktu yang dikasih para ulama nifas. Lewat dari 40 hari maka dia mandi. Ya, meskipun masih ada darah. Ya, bisa jadi bukan darah nifas atau darah yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau darah nifas itu berhenti sebelum 40 hari, maka dia wajib mandi di situ dan sholat. Ya, itu ininya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-maut. Ya, al-maut, kematian atau orang yang meninggal. Orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ghusli ibnatihi Zainab hina tuwfiyat. Ya, ketika Zainab meninggal, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa kata Nabi? Igsilha atau igsilnaha. Ya, beliau memerintahkan perempuan muslimah untuk memandikan anaknya atau keluarganya yang perempuan untuk memandikan Zainab. Kata beliau, mandikan dia, ya, mandikan dia. Wa qala fil muhrim igsiluhu bima'in wasidrin, dan beliau berkata kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, ihram, ya, baik itu umrah ataupun haji, kata beliau, ya, mandikanlah dia dengan air dan juga ditambahkan dengan daun bidara, ya, daun bidara. Wadzalika ta'abbudan li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi ma'a baqa'i sababi. Ya, dan itu adalah bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah. Ya. Kemudian kalau di sini masalah yang ketiga, tapi kita bahas dulu apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang junub, ya. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang junub. Ya, ada beberapa hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang junub. Yang pertama, sholat. Ya, tidak boleh dia sholat. Sepakat para ulama itu. Ya, tidak boleh dia sholat. Ya. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Maka orang yang junub tidak boleh tawaf. Ya, begitu juga orang yang haid. Ya, sebagaimana orang yang tawaf harus berwudu, lebih-lebih lagi kalau dia junub, ya. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu. Ya, ini tentunya pendapat beliau karena memang ada sebagian juga yang membolehkan, ya. Mashul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, ya, berwudu. Ya, begitu juga orang yang junub tidak boleh menyentuh Al-Qur'an.
wa hurmatuhuma muttafaqun 'alaiha bainal a'immah, ya. Keharaman menyentuh mushaf dalam keadaan junub itu disepakati oleh ya para imam, ya. Walam yukhalif fi dzalika ahadun minas sahabah, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi itu. Ya, tidak ada sahabat yang menyelisihi itu. Wa jawwara Daud wa Ibnu Hazm lil junub mashul mushaf wa hamluhu wa lam yarya bihi ma ba'san. Kecuali ada ulama yaitu Ibnu Hazm dari mazhab Az-Zahiri, mereka berpendapat menyentuh mushaf dan membawanya itu tidak apa-apa, ya. Istidlalan bima jaa fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila Hirakil kitaban fihi bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdalil dengan apa dalilnya mereka yang mengatakan tidak apa-apa menyentuh mushaf dan membawa Al-Qur'an. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan surat kepada Heraklius, ya, raja kaisar Romawi kala itu, ya. Di dalamnya ada kata bismillahirrahmanirrahim, ya. Di dalamnya ada kata bismillahirrahmanirrahim sampai ada Al-Qur'an di dalamnya, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a, ya, wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, surah Ali Imran ayat 64, ya. Itu ada Al-Qur'an di dalamnya, dalam surat tersebut. Nah, ini kan Heraklius orang kafir, ya. Ya, orang yang kafir yang dia boleh menyentuh padahal dalam keadaan junub, ya. Maka qala Ibnu Hazm fa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa kitaban wa fihi hadhihi al-aya ila an-nasara wa qad ayqana annahum yamassuna hadzal kitab, ya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius, orang Nasrani, ya, orang Nasrani, dan sudah pasti dia menyentuhnya, ya, sudah pasti dia menyentuhnya. Maka kemudian dijawab oleh jumhur ulama an hadza bi anna hadhihi risalatun wala mani'u min mashi mastamalat alaih. Ya, kata para jumhur ini adalah surat, ya, bukan Al-Qur'an, ya, surat yang tidak mengapa kalau disentuh, ya. Kenapa? Karena di dalamnya mungkin sudah mencakup bukan cuma Al-Qur'an, ada juga tulisan-tulisan yang lain, ya, seperti buku-buku tafsir, ya, seperti buku-buku tafsir dan yang selainnya, ya. Makanya kalau ada buku tafsir misalnya Al-Qur'an yang ada tafsirannya, sebagian ulama mengatakan itu bukan Al-Qur'an, ya, itu boleh disentuh, ya, itu boleh disentuh. Itu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang kalau dalam keadaan junub, yaitu membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Diharamkan bagi seorang yang junub untuk membaca sesuatu, ya, dari Al-Qur'an menurut para jumhur ulama. Apa hadisnya? Hadisnya Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada yang menghalangi beliau membaca Al-Qur'an kecuali junub, ya, kecuali junub. Ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya, wa sahahahu Tirmizi, yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Qala al-Hafiz fil Fath wa dha'afa ba'duhum wa ruwatuhu, ya. Jadi sebagian ulama mendhaifkan perawi-perawi dari hadis ini, ya. Itu yang keempat, ya. Intinya kalau kita mau hati-hati kalau kita dalam keadaan junub, ya, tidak perlu untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kelima, ya, al-maksu fil masjid. Nah, ini yang paling ini. Duduk lama di masjid, ya, berdiam di masjid dalam keadaan lama, ya. Ya, tentunya karena dalilnya adalah jangan dekati masjid. Ya, ini. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk, ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian kemudian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban, dan tidaklah orang yang junub, ya, illa abiri sabilin hatta taghtasil, kecuali orang yang cuma menyeberang saja, ya, lewat, ya, cuma lewat sampai dia kemudian mandi, ya. Ini menjadikan dalil bahwasanya orang yang junub itu tidak boleh mendekati masjid atau berdiam lama di masjid kecuali lewat saja, ya, atau
Itu pun sebagian ulama mengatakan dia boleh lewat di masjid tapi bertayamum atau berwudu. Ya, meskipun kata sebagian tidak perlu dia berwudu ya, karena tidak ada pengaruhnya kalau dia berwudu atau tidak kalau ketika dia junub. Ya, begitu juga orang yang haid ya, ini juga termasuk ya orang yang haid. Ya. Tentunya ada pendapat lain dari para ulama yang mengatakan boleh-boleh saja orang yang junub untuk berdiam di masjid. Ya, kalau kita mau hati-hati, ya mending tidak usah. Ya. Itu kemudian hal-hal yang kemudian dilarang orang-orang junub untuk kemudian dilakukan ketika berjunub. Kemudian bagaimana sifat mandi tersebut? Ya. Bagaimana sifat mandi atau bagaimana tata cara mandi tersebut? Ya. Ya sudah pernah kita sebutkan ya. Ada dua sifat mandi. Ya, ada sifat yang disunnahkan atau ada juga sifat yang sudah cukup, begitu sudah. Ya, artinya sudah mencukupi dan sudah sah mandinya. Ya. Yang pertama, sifat yang sudah sah mandinya adalah ketika seseorang menyiramkan air ke seluruh badannya. Ya, ke seluruh badannya dengan niat ya. Sebagian ulama mengatakan menyiramkan air ke seluruh badannya dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, dan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena masukkan air ke dalam hidung itu termasuk bagian dari tubuh. Ya, bagian dari tubuh. Ya, meskipun ada yang mengatakan juga kalau dia sudah siram seluruh tubuhnya, maka itu sudah sah mandinya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, saya selama ini tidak tahu ternyata berkumur-kumur itu dan memasukkan air ke dalam hidung itu wajib." Ya, maka tetap sah mandinya selama ini. Ya, yang pertama karena perbedaan pendapat di situ kuat ya. Maksudnya dalil dari ulama yang mengatakan bahwasanya ini sunnah itu juga kuat. Maka tidak perlu di ini. Ya, apalagi kalau dia tidak tahu. Ya, kalau dia tidak tahu maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang sunnah adalah seperti yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya. Ya, mencuci tangannya, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya itu air ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Ya, berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian summa ya'khudh biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi. Kemudian beliau mengambil air dengan tangannya, ya, kemudian beliau sela-selakan di rambut-rambutnya sampai kemudian menyentuh kulit kepalanya, ya. Kemudian setelah itu baru kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya, ya, dengan memulai dengan tubuh bagian sebelah kanan, kemudian tubuh bagian sebelah kiri, ya. Ya, di riwayat yang lain, riwayatnya Maimunah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau wada'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'an lil janabah fa afraga ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw salasan. Ya, saya meletakkan air untuk Nabi SAW dia pakai mandi junub. Dia kemudian menuangkan air, kemudian mencuci tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci mukanya, kemudian mencuci kedua tangannya, baru kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya, ya, kemudian menyiramkan seluruh badannya. Setelah itu saya datangi beliau untuk memberikan handuk, ya, atau handuk, ya, tapi beliau tolak, ya, beliau tolak, ya, jadi seperti itu hadisnya. Dan dia mengeringkan air di badannya itu dengan kedua tangannya. Jadi itu sunnahnya. Jadi hadis yang lain Nabi SAW di riwayat yang lain mengatakan beliau mencuci kakinya setelah mandi itu beliau bergeser sedikit, kemudian mencuci kedua
kakinya. Atau di riwayat yang lain juga mengatakan beliau setelah mencuci kemaluannya itu memukulkan tangannya ke dinding atau ke lantai, ya. Maksudnya dia gosok-gosok di dinding. Ya, dia gosok-gosok di dinding baru kemudian dia lakukan tadi itu berwudu kemudian mandi. Jadi ini tata cara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, adapun kalaupun dia sudah mandi kemudian dia siram seluruh badannya, ya kalau kita mau hati-hati dengan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu sudah mencukupi, ya sudah sah mandinya, ya sudah sah mandinya. Makanya kita mengatakan kalau dia menceburkan diri ke kuala atau ke sungai atau ke laut, ya dengan niat untuk mandi junub maka sudah sah mandinya, ya sudah sah mandinya. Dan setelah meriwayatkan hadis ini Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan kuntu agtasilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Ya, saya mandi atau kama qala Aisyah radhiyallahu anha, ya dahulu saya mandi dengan Nabi bersama-sama, ya di satu nampan, satu tempat air. Dan kami mengambil air bersama-sama. Ya, jadi disunnahkan juga untuk suami istri mandi sama-sama, ya. Sunnah itu, ya. Kalau dikatakan kemarin apa penting bagi suami atau pasangan itu untuk mencari titik-titik rangsangan, ya di tempatnya itu ya mandi bersama kalau mau tahu, ya titik-titik rangsangannya, ya. Jadi itu ya khusus yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah, ya. Kalau untuk yang belum menikah cari sendiri. Ya, kemudian di sini beliau menyampaikan masalah yang berikutnya adalah atau pembahasan yang berikutnya adalah mandi yang disunnahkan, tidak wajib. Meskipun ada sebagian ulama juga mewajibkan, ya. Yang pertama al-ghaslu al-iktisal inda kulli jima', ya. Yang pertama ingat berhubungan dengan istri, kemudian berhubungan intim dengan istri itu wajib mandi. Tapi kemudian disunnahkan untuk mandi lagi ketika berhubungan untuk yang kedua kalinya. Maksudnya apa? Kita disunnahkan untuk mandi ketika habis berhubungan. Itu maksudnya, ya. Kalau kita mau ulang lagi, ya 2 kali atau 3 kali, ya. Cuma saya tidak tahu apa memang ada orang yang ngulang sampai 2 kali atau 3 kali, ya. Maka disunnahkan baginya untuk mandi. Apa faedahnya? Sebagian ulama mengatakan untuk supaya lebih semangat katanya. Ya, lebih semangat kalau habis mandi. Itu yang pertama, ya. Sebagaimana hadisnya Abi Rafi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana zata lailatin yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Faqalat ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahid? Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Kata Abi Rafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu malam itu mandi ketika sama istrinya yang ini, ketika sama istrinya yang ini mandi lagi, bukan sama istrinya, maksudnya beberapa kali mandi. Jadi ditanya sama sahabat, kenapa tidak di satu kali saja, ya, kenapa tidak satu kali mandi saja? Kemudian dia jawab sama Nabi SAW, ini lebih bersih, lebih suci dan lebih baik, ya, lebih baik, ya. Kemudian yang kedua al-ghuslu lil jum'ah. Nah ini yang beda pendapat para ulama, mandi pada hari Jumat, ya. Ada para ulama yang mengatakan wajib mandi, ya, sebagaimana hadisnya Nabi SAW, ya. Kalau di sini hadisnya idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Kalau salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat maka hendaknya dia mandi, ya. Atau ada yang Nabi bilang ghuslul jum'ati wajibun likulli muhtalimin, ya. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah, ya. Nah, maka ini dalilnya, maksudnya yang mimpi basah itu orang yang sudah dewasa, ya. Ini kemudian menjadi dalil yang kemudian ulama mewajibkan untuk mandi Jumat. Ya, meskipun ada pendapat kenapa dulu dibilang begitu, karena memang orang Arab itu memang jarang-jarang mandi. Ya, makanya nanti mandinya setiap satu minggu sekali. Kenapa? Karena memang di sana panas, ya, cepat kering badan. Ya, dan orang-orang Arab memang bilang begitu. Ya, makanya kemudian hari Jumat itu diwajibkan untuk mandi mereka. Ya, jadi intinya, ya, kalau kita mau hati-hati, ya mandi saja pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat.
Kemudian dengan niat ya pas pagi-pagi kita mandi mau ke kantor atau mau kemana, ya pagi-pagi itu niatkan untuk mandi Jumat. Itu sudah mencukupi. Ya, kemudian mandi yang lainnya adalah iktisal lil idaini. Mandi ketika mau sholat Id, 2 sholat Id. Ya. Itu juga sunnah. Kemudian yang keempat, iktisal indal ihram bil umrah wal hajj. Ya. Mandi ketika mau umroh dengan haji, ya ketika kita mau ihram disunahkan untuk mandi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iktasala li ihramihi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika beliau berihram. Kemudian yang kelima, al-ghuslu min ghaslil maiti liqauli sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil. Ya. Mandi ini disunahkan juga kita mandi ketika orang yang memandikan mayit. Ya, orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Sebagaimana hadisnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Ya, atau ya hendaknya dia mandi. Ya, ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi itu ya, mandi-mandi yang disunnahkan, ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Taib. Masih ada waktu? Ya. Kemudian ada tidak bedanya mandinya perempuan dengan mandinya laki-laki? Ya, mandi junubnya perempuan dengan mandi junubnya laki-laki. Ya, kalau di buku fikih sunnah beliau mengatakan ghaslul mar'ati ka ghaslir rajuli. Ya, mandinya perempuan seperti mandinya laki-laki. Illa annal mar'ata la yajibu 'alaiha an tanqudu safirataha. Ya, kecuali perempuan tidak wajib baginya untuk kemudian melepaskan sanggulnya. Ya. Ya, tidak perlu dia melepaskan sanggulnya in wasalal ma ila aslu syi'r. Ya. Kalau air itu sampai ke kepala tempat tumbuhnya rambut, ya. Jadi tidak perlu dia melepas sanggulnya. Li hadis Ummi Salamah. Hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna imra'atan qalat, ya, bahwasanya ada seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashadda safri ra'si." Saya ini perempuan yang besar sanggul ikatan rambutnya. Afa anquduhu lil janabah? Apakah saya harus melepasnya ketika mau mandi junub? Ya. Kata Nabi, innama yakfika an tahsya alaihi salasa hasayat min ma'in summa tufidi ala sa'iri jasadika. Kata Nabi SAW, ya cukup bagimu untuk kemudian menyiramkan air sebanyak 3 kali. Kemudian engkau siram seluruh badanmu, ya, kau siram seluruh badanmu. Fa idza anti qad tahurti, ya, maka setelah itu maka kau sudah suci. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim. Wa qala Hasan sahihun, ya. Wa an Abi bin Umar radhiyallahu anhu balagha Aisyah radhiyallahu anha anna Abdullah bin Umar ya'murun nisa idza iktasalna an yanqudna ru'usahunna. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada kabar sampai kepada dia bahwasanya Abdullah bin Umar itu memerintahkan perempuan-perempuan kalau mandi junub untuk melepas sanggulnya. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya ajaban li ibnu Umar. Ya, aneh ini Ibnu Umar, ya. Ya'murun nisa idza tasalna binaqdi ru'usihinna, ya. Afala ya'muruhunna an yahlikna ru'usahunna. Ya, kata Aisyah, aneh Ibnu Umar. Ya, dia meminta perempuan untuk melepas sanggulnya ketika mandi junub. Kenapa dia tidak minta saja gunting saja rambutnya itu perempuan, ya, untuk dia cukur saja, ya. Laqad kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa ma azidu ala an ufrig ala ra'si salasa ifragat, ya. Karena sesungguhnya saya mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat tempat air, ya, dan tidak ada saya tambah-tambah kecuali saya cuma menyiram saja, ya, menyiram kepalaku sebanyak 3 kali, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu, ya, jadi mandinya perempuan itu tidak ada bedanya dengan mandinya laki-laki, kecuali memang perempuan tidak perlu kemudian melepaskan ikatan rambutnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau perempuan mandi dibedakan mandi junub dengan mandi haid, ya. Kalau dia mandi junub, ya betul-betul
dia apa? Dia ini sekali kepalanya ya. Dia betul-betul sampai air ya, betul-betul sampai air ke kepalanya. Kalau mandi haid ada tambahan ya, ditambahkan dengan daun bidara. Ya, ditambahkan dengan daun bidara. Ya, jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara tentang mandi ya, perkara mandi. Nanti masih habis waktu. Ya. Jadi perkara mandi nanti kedepannya atau pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang tayamum ya, tentang tayamum. Jadi kita sudah bahas tentang bersuci yang secara asal, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian ada penggantinya yang ketika kita tidak bisa menggunakan air, maka ada penggantinya yang namanya tayamum ya. Ada penggantinya yang namanya tayamum. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan tentang perkara mandi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya, kalau ada kemudian perkara yang kami salah bicara, mohon dimaafkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tentunya saya bisa minta bantu jawabannya Fadil ini ya, atau Ustaz Fadil, karena dia yang lebih tahu apakah memang orang yang diseser itu tetap ada darah nifasnya atau tidak. Kalau setahu saya ada. Iya, ada. Karena nifas itu bukan berkaitan di mana bayinya keluar, tapi begitu keluar bayinya memang tetap ada itu darah nifas. Ya, tetap ada itu darah nifas. Tapi intinya nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Saya tidak tahu orang yang istrinya pernah disesar, apakah memang ada darah yang keluar? Ada ya? Ada ya. Jadi tetap ada ya, nifasnya ada. Ya. Jangan berharap ya. Kalau disesar buru-buru, tidak. Orang masih habis dioperasi. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajibnya mandi dikala bertemunya dua khitan. Iya. Tapi Ustaz menjelaskan bahwa nanti tenggelam di lautan asmara. Tenggelam di mahkota cinta lah. baru mandi. Iya. Bagaimana kalau bertemunya hanya gesek-gesek? Iya, maksudnya apa ya, sebagian ulama mengatakan nanti masuk itu tadi ya, tagibul khasyafa fil farjil mar'ah, maksudnya tagibu itu yang memang masuk hilang ke dalam. Jadi kalau cuma disentuh mengatakan tidak ya, bukan itu maksudnya bertemunya itu memang masuk di ya kemaluannya ya, di mahkota cinta itu tadi ya, pedang perisainya itu masuk di mahkota cinta kalau kata Ustaz Nirwan. Jadi tapi kalau mau hati-hati ya, kalau sudah bertemu begitu mending mandi ya. Artinya kalau sudah gesek ya. Makanya saya enggak tahu bagaimana ceritanya gesek-gesek gitu kan. Iya. 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 Sudah sekalian dengan sabun. Iya. Taib. Itu yang apakah memang pakai sabun? Ada juga yang bertanya, apakah memang mandi dengan sabun itu sudah bagian mandi dari mandi junub? Ya. Dua-duanya bisa. Artinya kita mandi dulu pakai sabun, baru kemudian kita meniatkan untuk berjunub, tapi yang bagusnya adalah kita mandi junub dulu. Ya, mandi junub dulu baru kemudian kita pakai sabun. Kemudian kenapa kemudian kita bilang bukan di sela-sela mandi junub ya, bukan di sela-sela mandi junub. Jangan sampai memang air yang kita pakai mandi itu adalah air yang sudah tercampur dengan sabun, yang kondisinya air itu sudah tidak mensucikan. Dia suci ya, tapi tidak mensucikan
Karena bukan air mutlak namanya, tapi air sabun. Ya, jadi kalau mau ini mandi dengan air yang ada, ya mandi junub, kasih selesai dia punya tata cara sampai kaki, baru kemudian kita pakai sabun, baru dibilas lagi. Jadi seperti itu. Ya, kalau mau hati-hati, ya. Ya, bisa juga yang tadi itu, tapi akan apa? Akan boros. Kalau seperti itu tadi mandi dulu pakai sabun, kasih bersih, baru kemudian kita mandi junub. Ya, sah-sah saja kalau begitu. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau tidak mandi dulu, tapi mencuci kemaluannya saja, baru kemudian mandi. Ya, jadi seperti itu. Pakai shower boleh. Ya, kata ulama, mau dia di bawah shower ataupun pakai gayung boleh saja. Ya, yang penting semua badan kena air. Ya, iya, ya, pakai shower ya, pakai shower. Yang penting bukan showernya yang untuk toilet. Ya, ada itu yang toilet ada anunya showernya ya. Bisa saja, cuma berat ya. Mau dikasih masuk di mana? Dulu di mana tuh orang di kloset? Iya. Ada lagi? Iya. Junub ya. Kalau junub ya dua-duanya menyentuh dengan membaca Al-Qur'annya, tidak di ini. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan junub. Kecuali kalau dalam keadaan misalnya dia tidak berwudu, membaca boleh, tapi juga sebagian ulama mengatakan tidak boleh dia menyentuh mushaf. Tapi membaca boleh. Tapi kalau dalam keadaan junub dua-duanya menyentuh mushafnya dan membacanya. Ya. Karena ada kadang-kadang orang tidak menyentuh mushaf dengan membaca, ya. Iya, makanya dalam keadaan junub tuh kalau laki-laki mandi saja dulu kalau mau murojaah. Kan tidak ada yang menghalangi kita. Kalau perempuan kan mereka haid ada jangka 7 hari. Kalau kita apa yang membuat kita untuk kemudian menunda mandi kemudian membaca Al-Qur'an. Ya? Dan juga disunahkan juga ketika kita dalam keadaan junub kalau mau makan itu disunahkan untuk berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu. Tapi jangan sampai beranggapan kalau kita junub tidak boleh duduk dengan orang lain. Ya. Abu Hurairah pernah begitu ya. Jadi ketika dia ke dalam junub, lari dia dari Nabi SAW, dicari-cari sama Nabi. Ya, kenapa kau tidak ada ini? Dia bilang saya dalam keadaan junub tadi. Kata Nabi SAW, innamal al-muslim la yanjus. Ya, orang Islam itu tidak najis. Ya, tidak najis. Jadi tidak apa-apa. Hanya saja ada dua yang disunahkan untuk berwudu ketika orang junub. Yang pertama, ketika dia mau makan. Ada yang bilang juga ketika dia mau masak. Ada kemudian ketika dia mau tidur. Ya. Itu disunahkan orang yang habis junub atau misalnya berhubungan masih malas mandi ya, habis berhubungan jam 1 malam air masih dingin ya, kalau mau tidur maka disunahkan untuk berwudu. Tapi dianjurkan sekali ya, maka dibenci kemudian dia tidak mencuci kemaluannya. Harus dia cuci kemaluannya. Ya. Jangan sampai dia tidur dalam keadaan masih ada kotoran mani misalnya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Iya. Ya, kalau dia penghafal Quran, ya itu makanya memang ada pendapat yang mengatakan ada juga yang boleh, ya boleh dia menghafal Al-Quran karena Nabi SAW itu membaca Al-Quran dalam keadaannya apa saja keadaannya, ya. Ya, maka kita akan bertanya bagaimana orang yang menghafal Quran, tidak mungkin dia bisa lepas Al-Quran, ya. Dia tidak sentuh mushaf dan hanya hafalannya saja. Kalau mau kita berhati-hati untuk sementara selama dia nifas atau selama dia haid ya, untuk tidak kemudian bersengaja untuk membaca Al-Qur'an ya. Kalaupun tersengaja kemudian terhafal ya, itu sudah hal yang tidak bisa dia dihindari ya. Karena orang kalau penghafal Quran dengar orang masjid bunyi Al-Qur'an biasa-biasa kita juga terbaca ya. Sementara di dalam toilet ya, dengar masjid bunyi kita juga ikut-ikutan, apalagi yang sudah terbiasa menghafal surah Al-Baqarah subuh-subuh kan. Nah, ada dengar surah Al-Baqarah ya. Yes, langsung ini ya, itu sesuatu hal yang kadang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari. Tapi kalau mau hati-hati ya, selama dia haid atau selama dia nifas untuk tidak kemudian mensengajakan diri untuk memurojaah Al-Qur'an ya. Kalau berzikir dia boleh. Ya. Mandi Ustaz. Kalau soal mandi, apakah boleh tanpa sehelai menampun? Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Boleh, dengan istri boleh. Kan seperti saya bilang tadi ya. Ya. Tentunya ketika dikatakan penting bagi pasangan untuk cari titik-titik
titik-titik yang kalau disentuh berasa, yaitu pas mandi, ya, pas mandi. Boleh tanpa, bahkan Nabi tanpa sehelai benang. Ya, meskipun memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu, ya. Ya, mandi, saya tidak tahu ada tidak pendapat yang mengatakan tidak boleh mandi orang tanpa sehelai busana, ya. Tapi boleh. Tidak ada, saya belum pernah dapat yang mengatakan itu terlarang. Ya, itu terlarang. Banyak ini. Pas mandi ini banyak yang bertanya ini. Iya. Iya, tidak. Iya. Ada ya? Iya. 3 kali ya. Untuk disunahkan untuk mandi. Oh iya. Mandi supaya memang apa? Lebih, ini tuh tadi, lebih, kata Nabi SAW, azka wa atharu wa atyab. Ya, lebih baik, lebih bersih dan lebih suci. Ya. Lebih suci. Jadi disunahkan untuk mandi lagi. Dan memang saya tidak tahu ya, untuk yang sudah menikah, kayaknya itu memang membuat orang lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat lagi untuk berhubungan kembali ketika mandi, ya. Ya, tolong. Oke, ada lagi? Kalau tiada kita cukupkan saja, ya. Ya Allah. Bukankah Nabi pernah memimpin sholat lupa mandi? Iya. Artinya ratifikasi Ustaz begini kan. Sholat tadi sama penyeluruh. Iya. Kan biasa orang dia tunda mandinya. Dia wudu. Prosesnya dengan membaca Quran. Bukankah bisa dia bisa disunahkan buat kita, ya kan? Sebelum tidur membaca 3 waktu dengan ayatul kursi. Iya. Bagaimana kasusnya? Ya tentunya itu di ini artinya ya saya belum tahu, saya tidak mau jawab sembarang juga, ya. Saya belum tahu kalau itu. Yang kasus kan kita disunahkan ketika tidur membaca 3 qul dan banyak Al-Qur'an yang dibaca. Ya Allah alam, apakah memang di situ yang dimaksud adalah zikir saja, Al-Qur'annya itu adalah bentuknya zikir bukan Al-Qur'annya, ya, atau memang ini? Ya saya belum tahu itu. Ya, saya belum tahu. Saya kira kita mau tanya apa tadi? Intinya hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah lupa, yaitu beliau kembali lagi, ya. Maksudnya sempat dia ingat dan kembali lagi untuk mandi, makanya didapatin beliau basah, ya, basah. Ya, itu ininya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan, ya. Oke, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.